Kalau kamu berpikir semua pilihan yang kamu ambil saat berbelanja berasal dari hati sanubarimu paling dalam atau keinginan bebas yang berada dalam kendalimu, coba pikir lagi. Mungkin mainmu kurang jauh. Mungkin suatu hari Anda bersama pacar tersayang pergi ke bioskop untuk nonton. Tentulah Anda membeli popcorn untuk dimakan sambil menikmati film. Ada dua pilihan ukuran popcorn yang dapat Anda pilih. Kecil untuk Rp30.000 dan ukuran besar untuk Rp70.000. Yang mana yang akan Anda pilih? Kalau Anda seperti kebanyakan orang, maka Anda akan memilih ukuran kecil saja yang harganya terasa pas di dompet karena tidak terlalu mahal. Tapi bagaimana jika sekarang ada 3 ukuran yang dapat dipilih? Ukuran kecil Rp30.000, medium Rp65.000, dan besar Rp70.000. Sekarang pilihan Anda mungkin mulai berubah. Anda barangkali mempertimbangkan ukuran medium supaya cukup untuk dimakan berdua sampai film habis, karena yang kecil sepertinya terlalu sedikit. Jangan-jangan lampu baru dimatikan, popcornnya sudah habis. Tapi tunggu, harga medium ternyata hanya berbeda Rp5.000 dengan ukuran besar. Dan saat Anda tak sengaja memilih ukuran medium, Mbak penjual yang cantik dengan sigap mengingatkan Anda, Gak sekalian yang besar aja kak, soalnya cuma beda 5.000 loh. otak Anda, maksudnya emosi Anda, lalu mulai mengambil alih. Rugi betul kalau beli ukuran medium, sementara cuma nambah goceng, bisa dapat ukuran yang besar. Dan dalam sekejap, Anda pun akhirnya memutuskan untuk membeli ukuran besar saja, karena itu terasa lebih menguntungkan. Selamat, Anda sudah terkena decoy effect. Apa yang sesungguhnya telah terjadi? Simple saja, penjual popcorn ingin agar orang-orang membeli popcorn berukuran besar daripada yang kecil, karena jelas menjual ukuran besar akan jauh lebih menguntungkan. Caranya adalah dengan memasukkan opsi ketiga, yaitu ukuran medium yang sama sekali tidak menarik dan tidak seimbang, yang memang tidak dimaksudkan untuk dipilih, melainkan hanya demi mengacaukan pilihan Anda. Tujuannya adalah untuk membuat harga popcorn ukuran besar memiliki value yang lebih baik. Opsi ketiga yang sengaja dibuat tidak menarik ini disebut sebagai decoy. Decoy effect adalah sebuah fenomena di mana konsumen cenderung mengganti pilihan di antara dua opsi jika diberikan opsi ketiga yang tidak seimbang. Sekarang mari coba kita lihat contoh lainnya yang tak kalah menarik. The Economist, sebuah jurnal terkenal, memberikan 3 opsi berlangganan. Berlangganan online untuk $59, print subscription untuk $125, online plus print subscription untuk $125. Anda mungkin heran melihat opsi 2 dan 3 ternyata memiliki harga yang sama, bukan? Anda berpikir, orang bodoh mana yang akan memilih opsi 2 sementara ia dapat memilih opsi 3 dengan harga yang sama? Ya, Anda benar, opsi 2 adalah sebuah decoy. Menurut riset yang dilakukan, tanpa opsi 2, mayoritas orang akan memilih opsi 1 yang jauh lebih murah. Tetapi dengan menambahkan opsi 2, maka pilihan terhadap opsi 3 akan melonjak tajam. Berikut hasilnya. Jika tersedia 2 opsi, 68 orang akan memilih opsi pertama, yaitu online subscription. 32 orang memilih opsi 2, yaitu print subscription, menghasilkan total sales $8.012. Jika tersedia 3 opsi, 16 orang memilih opsi pertama, online subscription, 0 orang memilih opsi kedua, dan 84 orang memilih opsi ketiga, dengan total sales $11.444. Dari angka tersebut, terlihat bagaimana ada 262% lebih banyak orang memilih opsi 3 hanya dengan menambahkan sebuah decoy. So, sekali lagi, apa sesungguhnya yang terjadi? Inilah yang terjadi. Saat ada 2 pilihan tersedia, orang akan cenderung lebih susah untuk menentukan pilihan dan harus bekerja keras sebelum membuat keputusannya. Dan karena berpikir itu sulit dan tidak menyenangkan, maka The Economist menghadirkan opsi ketiga untuk memudahkan. Ini sama seperti jika pada suatu hari Anda berkesempatan untuk memilih destinasi liburan, Roma atau Paris dengan harga yang sama. Mana yang akan Anda pilih? Mungkin Anda akan sulit memutuskan karena kedua kota itu sama-sama keren dan sama-sama belum pernah Anda kunjungi. Tapi bagaimana jika saya menambahkan opsi ketiga? Paris termasuk sarapan, Roma termasuk sarapan, dan Roma tanpa sarapan. Ya, tentu saja ketiganya punya harga yang persis sama. Dalam seketika, pilihan Anda mungkin akan tertuju ke Roma termasuk sarapan, karena ini jelas lebih menguntungkan dan menarik dibandingkan dengan Roma tanpa sarapan. Roma tanpa sarapan adalah si decoy.
Dan tentu saja, decoy tersebut dihadirkan agar Anda lebih mudah membuat keputusan untuk memilih Roma dibandingkan Paris. Teknik ini secara dramatis dapat Anda gunakan untuk meningkatkan peluang hingga 66% dalam hal mengarahkan pilihan pembeli. Coba lihat, dengan dua pilihan yang tersedia, Roma dan Paris, keduanya dengan sarapan, kemungkinan kedua paket tersebut untuk dipilih adalah 50-50. Dan saat Roma tanpa sarapan dimasukkan, maka walau secara matematis kemungkinan paket untuk dipilih adalah 33:33, tetapi karena harga paket Roma dengan atau tanpa sarapan sama saja, maka paket Roma dengan sarapan akan menjadi lebih menarik dibandingkan Roma tanpa sarapan. Sehingga dalam sekejap akan mengambil seluruh peluang yang tadinya ada di Roma tanpa sarapan. Sekarang peluangnya menjadi 33:66/0. Hanya dengan memberikan opsi ketiga yang tidak seimbang, kita dapat melihat peluang opsi Roma meningkat 2 kali lipat atau menjadi 66%. Fakta menarik, sesungguhnya semua ini bisa terjadi karena manusia tidak pernah memilih berdasarkan keputusan absolut. Kita tidak memiliki pengukur internal untuk menilai berapa harga sebuah produk atau layanan, melainkan membuat perbandingan dari opsi-opsi yang tersedia dalam rangka menilai pilihan mana yang paling menguntungkan bagi kita. Nilai kita selalu tercipta dari relativitas antara setiap elemen yang berada dalam sebuah konteks. Kalau Anda bingung, contoh paling mudah untuk menjelaskannya adalah dengan melihat gambar ini. Coba perhatikan ke gambar berikut. Menurutmu, apakah kedua lingkaran biru itu berukuran sama? Apakah yang kiri lebih besar? Jika itu yang kamu lihat, maka kamu salah. Ini dapat terjadi karena kamu membandingkannya secara relatif dengan lingkaran-lingkaran yang mengelilingi lingkaran biru tersebut. Padahal faktanya, keduanya punya ukuran yang sama. Dari sini, sekarang Anda tahu jika decoy effect merupakan salah satu teknik yang sangat powerful dan dapat Anda gunakan secara kreatif dalam strategi pricing dan marketing yang Anda lakukan. Dengan mengaplikasikannya secara tepat, Anda dapat meningkatkan penjualan untuk opsi yang paling menguntungkan bagi Anda. Dan sebaliknya, sebagai konsumen, decoy effect adalah hal yang perlu diperhatikan saat menentukan pilihan ketika berbelanja. Ini membuat kita menyadari jika seringkali pilihan yang kita ambil saat berbelanja kadang hanya berdasarkan persepsi yang salah, yaitu saat kita ingin berhemat atau merasa lebih hemat, tapi kok justru malah merogoh isi dompet yang lebih dalam. Sungguh terlalu, cuma beda goceng, ternyata memang kelewat sering menipu kita. Saya